ada teman juga non muslim gitu. Itu ada katanya bab penebusan dosa itu ada atau gimana? Tidak ada. Yesus tidak pernah menebus dosa. Jadi yang disebut orang Kristen itu ibadahnya menumpang, artinya nyewa. Jadi bukan ngebangun gereja, bukan? Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Saya langsung ke kasus ya Pak ya. Penjelasannya belakangan kasus dulu. Di dalam Wahyu 22 ayat 16 Yesus disebut bintang timur. B-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil. Iblis juga disebut bintang timur. B-nya huruf besar, T-nya huruf besar. Di dalam Yesaya 14 ayat 12. Kalau nggak ada huruf besar, huruf kecil, Alkitab berantakan Pak. Yesus bisa-bisa dijadikan iblis. Itu paling parah itu Pak. Yesaya 14 ayat 12 dibandingkan Wahyu 22 ayat 16. Yesus itu bintang timur yang gilang gemilang, bercahaya. Sementara iblis itu bintang timur putra fajar. Yesaya 14 ayat 12. Jadi kalau tidak ada huruf besar Pak, bisa sama. kacau kalau Yesus bisa jadi iblis. Satu, ini kasus ya. Oke, firman Yohanes 1 ayat 1. Kenapa blunder 2000 tahun? Karena firman dianggap huruf kecil perkataan nih, perkataan. Padahal firman itu F huruf besar. Artinya apa? Artinya Tuhan. Tuhan diganti perkataan, blunder 2000 tahun. Yohanes 1 ayat 1. Itu sebentar saya potong. Itu blunder buat siapa Pak Ade? Ya buat mereka yang memahami, menolak bahwa firman Yohanes 1 ayat 1 itu harus perkataan. Jadi ada Allah, ada perkataan. Itu termasuk orang apa? Orang Kristen atau orang non Kristen? Ngaku-ngaku Kristen. Oh. Ya, karena dia juga sebut-sebut Yesus. Ya. Lalu dia bilang firman beda dengan Allah. Wah, sudah harus dua dong. Harus dua, kacau balau. 2000 tahun mereka nggak clear. Blunder tuh ya. Blunder 2000 tahun sampai hari ini. Mereka nggak paham Yohanes 1 ayat 1. Sehingga Allah itu ada dua pribadi, yang satu firman, yang satu Allah, nanti muncul lagi satu Roh Kudus. Begitu. Berarti dalam internal Kristen itu Pak Ade ya? Kalau Kristen cuma satu, itu ngaku-ngaku Kristen. Oh, iya. Yang Bapa bukan Putra. Ah. Yesus bukan Bapa. Itu yang dimaksudkan. Iya. Iya. Kalau Kristen ya Kristen sesuai Alkitab ini gitu loh. Jadi parah Pak, kalau huruf besar sama huruf kecil itu nanti belum nanti anak Allah. Yesus disebut anak Allah, A huruf besar. Kita juga anak Allah, A huruf kecil. Ya. Anak Allah, anak manusia. Kita juga anak manusia. Ya, seperti itu. Tadi disebut rasul, Yesus juga rasul. Yesus juga nabi, Yesus juga rabi. Berarti dalam iman Kristen itu ada anak Allah Pak Dede ya? Ada. Sekarang kita mau minta pendapat nih dari Ustadz Lukman ya, terkait apakah sang pencipta itu memiliki anak dalam konteks secara harafiah. Seperti apa Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi yang saya bilang tadi di sesi pertama, bahwasannya ya Allah itu Tuhan yang artinya beda dengan makhluk. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Itu syarat mutlak ketuhanan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Nah, terus sifatnya Allah itu hakikatnya kekal, abadi, ya, selama-lamanya, gitu. Dan terus juga bahwasannya agama Islam itu, Pak Pendeta, agama Islam itu bukan buatan manusia, gitu. Jadi ada dalilnya nih, ya. Jadi Islam itu
ada dalil bahwasanya bukan buatan manusia. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi itu hanyalah Islam. Menurut dalam Al-Qur'an. Gitu. Nah, oleh sebab itu saya pengen tanya juga nih dengan Pak Pendeta. Ada nggak ayat menyatakan di dalam kitabnya Pak Pendeta menyatakan bahwa Kristen itu agama gitu? Tegas tidak ada. Nggak bahaya tak Pak TB? Bahaya itu, Pak. Kristen itu bukan agama, Pak. Oh, Apa ini? saya baru tahu nih. Iya. Jadi kalau Bapak mau tanya apa sih definisi Kristen? Wah, keren nih. Ya. Carilah ayat yang ada kata-kata Kristen. Kan simpel dong. Bapak mau tahu Kristen itu apa? Carilah ayat yang ada kata-kata Kristen. Ada 6 ayat yang ada kata-kata Kristen. 2 ditulis oleh Lukas, 3 ditulis oleh Paulus, 1 ditulis oleh Petrus. Yang dijadikan definisi Kristen adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen, jelas ditulis, memuliakan Gusti Allah yang punya nama Kristus. Siapa? Yesus. Itu definisi Kristen, Pak. Di samping itu Roma 16 ayat 7, semua rasul itu Kristen. Emang ada yang nggak Kristen Pak? Lah jadi santo? Tiba-tiba Petrus jadi santo. Ayo. Ya? Itu sejarahnya gimana Petrus? Lah, aku nggak ngerti. Kan tadi saya jelaskan. Ada orang-orang yang keluar dari ajaran Yesus yang disebut mereka ya pokoknya undur diri. Yohanes 6 ayat 66. Jumlahnya ditulis itu banyak. Oh. Yesus memilih 12 murid plus 70. 82. Anggap saja yang keluar 12. Saya sering mengatakan begitu. 12 tinggal sisa 70. Nah, yang 12 ini, Pak, kurang lebih sudah ikut Yesus 3 tahun, kurang setengah tahun doang. Ya, Bapak bayangin kalau ngikut sama guru misalnya Pak Ustadz, tiba-tiba udah hampir tamat ini ceritanya, keluar ya di sana bikin lah. Iya. Dia ngaku, aku pernah ikut Yesus loh katanya. Terus? Ya, wah salah itu, Yesus itu salah. Yang benar ya Allah itu ya 3 pribadi dalam 1 dan seterusnya. Oh, di situ cikal bakalnya ya. Yes, makanya ada muncul maaf kata ya saudara-saudaraku yang di luar yang ngaku-ngaku Kristen, muncul yang namanya Tertulianos ya. Itu semua keturunan dari mantan-mantan yang keluar itu gitu loh. Kalau toh nggak anaknya ya mungkin masih dia gitu. Ini menarik sekali nih Pak Pendeta. Ada ayatnya Pak, Yohanes 6 ayat 66 ya. Nah ini boleh tanya lagi nih Pak Pendeta. Tadi kan kalau di Islam sudah jelas tuh bahwa yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Nah tadi Pak Pendeta dengan tegas Kristen itu bukan agama. Nah ini jadi agak jadi pertanyaan nih. Sedangkan kalau di KTP itu ada dituliskan dengan agama gitu. Ya. Di Indonesia itu ya Pak. Di tempat lain nggak ada. Kalau di mana nggak ada ya? Nggak ada. Di Amerika itu nggak ada kalau agama. Oh iya, betul. Australia juga nggak ada. Ya Singapura pun juga nggak ada. Jadi yang dimaksud Kristen itu bukan agama, bukan? Bukan. Tadi Pak, orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus, memuliakan Allah dalam nama. Jadi orang Kristen itu Gusti Allahnya punya nama Yesus. Itu yang membedakan dengan yang lain. Gusti Allah yang punya nama. Agama di dalam Alkitab, mohon maaf Bang, hanya yang disebut Yahudi. Satu-satunya agama. Satu-satunya agama Alkitab itu hanya Yahudi. Jelas dikatakan agama Yahudi. Yesus juga berkata, siapa yang mengatakan kafir, kamu harus disidang di dalam mahkamah agama Yahudi. Agama Yahudi buka jalan tahun 70. Pertama, Tauratnya batal. Taurat digenapi lalu dibatalkan. Ya, Taurat sudah batal, ritual agamawi sudah tidak ada. Ya, kemudian yang kedua, otomatis nabi-nabinya juga sudah pada mati nanti. Bait Allah yang merupakan simbol dari tempat ibadah diruntuhkan. Oke, saya mau tanya lagi dengan Pak Pendeta. Apa sih bedanya menurut agama yang Bapak yakini atau Kristen? Bedanya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Ya. Di Perjanjian Lama tidak ada Rasul.
semua nabi. Nabi dan rasul, maaf kata, mutlak harus dipilih oleh Yesus. Mutlak, ya. Yesus berkata, Matius 23 ayat 34. Lihatlah, aku mengutus nabi-nabi. Efesus 4 ayat 11. Yesus yang menyediakan nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Jadi yang namanya nabi dan rasul mutlak harus dipilih oleh Yesus. Yesusnya harus roh. Yesus manusia nggak boleh memilih rasul, nggak boleh memilih nabi. Yesus manusia memilih murid. Begitu Yesus sudah naik ke surga, murid-murid ini ditunjuk jadi rasul. 8 orang diantaranya suruh nulis Alkitab. Ada 40 nabi di dalam perjanjian lama, 26 diantaranya suruh nulis perjanjian lama. Yang milih Yesus sendiri. Yosua kamu nulis ini, Samuel kamu nulis ini, semua itu dari Yesus tuh. Perjanjian baru juga. Makanya perjanjian baru ditulis setelah Yesus naik. Nggak bisa Yesus masih manusia. Matius tulis nggak bisa. Yesus harus naik dulu dengan ilham, dikuasai roh dan wahyu. Gitu Pak. Jadi tadi entahkah dari Yesus dan sebagainya mau dipilih secara manusia atau secara ketuhanan, menurut perspektif ya Nasrani, artinya perbedaan nabi dan rasul itu ada bedanya nggak itu maksudnya? Ada dong. Ada. Bedanya? Ya. Rasul itu hanya ada di perjanjian baru. Pertama itu, kalau rasul itu sudah langsung bilangnya Yesus. Maksudnya gini, arti kata nabi dan rasul itu? Oh, kalau bahasa Inggrisnya sama messenger ya. The Messenger. Ya, the messenger sama apostle. Saya the Messenger juga. Ya, bukan maksudnya messenger itu di perjanjian lama atau prophet boleh juga ya. Prophet atau utusan atau messenger, sementara di perjanjian baru apostle. Fungsinya kurang lebih sama ya, Cuman kalau nabi di perjanjian lama itu nggak sebut Yesus, disebutnya Yahweh itu Yesus juga, Yesus Yahweh. Di perjanjian baru langsung terang-terangan Yesus. Seperti itu. Sama-sama. Berarti Yesus itu bukan nabi. Nabi pada umur 30-33 nabi. Ada ayatnya, Yohanes 6 ayat 14. Oke, nih saya baca nih di Yohanes 4 nih Pak. Ya. Jadi ini ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis Lebih banyak dari. Terus kenapa? daripada Yohanes. Nah, di sini di keduanya meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Nah, kalau di Bapak itu ada itu Yesus itu. Yang harus Bapak baca Yohanes 3 ayat 22 dan 26. Yesus membaptis enggak? Aku udah 61 tahun loh. Yohanes 3 ayat 22 dan 26. Membaptis dalam nama siapa dulu Pak? Ntar dulu, cek dulu Yesus membaptis enggak? Ini ke Pak. Ya, Yohanes 3 ya. Ya. Ya, Bapak membaca Yohanes 4 kan itu para murid. Nah, sekarang Bapak membaca Yohanes 3 ayat 22. Ya, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan I-nya huruf besar, diam di sana bersama mereka dan membaptis. Ayat 26, kalau belum jelas 26. Maka timbullah perselisihan di antara murid Yohanes dengan orang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga." D-nya huruf besar. Ya, jadi Yesus juga membaptis. Siapa yang dibaptis oleh Yesus? Para murid dong, 12 murid. Ya, bagaimana cara baptisnya? Nah, ini dia orang yang nggak paham. Yesus membaptis, ya, termasuk Yesus, ke-12 murid baptis lagi murid, dilakukan begini. Aku membaptis engkau berdiri di sungai, terus jongkok berdiri dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selama Yesus masih di bumi, baptisan adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selama Yesus masih di bumi. Jadi HTD tidak pernah membantah. Orang nggak paham. Yesusnya sudah nggak ada di bumi, kok baptisnya masih Bapa Anak Roh Kudus. Loh, Iya. Wah, ini berarti yang baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus Nggak paham. Oh. Yesusnya sudah nggak ada di bumi, ikutin baptisannya Petrus. Aku membaptis engkau dalam nama Yesus Kristus.
berubah, nggak begini lagi tapi begini, Pak. Oh. Bisa dikatakan Nggak paham konteks waktu. Oh, berarti salah dong Pak Esra Soru. Atau Ayatnya tidak salah, konteks waktunya dia nggak paham. Gitu. Penafsirannya gitu. Karena baptisan Bapa dan Roh Kudus pernah terjadi itu Yohanes 3:22, 3:26, 4 ayat 1. Iya, tapi kan sekarang Pak ATB banyak pendeta itu membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Jangankan baptisan, Allah aja dilawan kok. 1 dibilang 3 kok. Mau ngomong apa? Iya. Ngeri nih. Kristen. Jangankan baptisan, Pak. Gusti Allah aja dilawan kok. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Bener nggak? Nah, Pak Pendeta, tunggu Pak Pendeta. Oke. Saya juga akan menggelitik nih Pak Pendeta dengan Matius 11 ayat 2 Pak Pendeta. Coba. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Apa itu Pak Pendeta? Ini Yesusnya masih manusia ya. Ini masih manusia. Yesusnya masih manusia. Kok Kristus, Pak? Kristus itu ada manusia, ada roh. Waktu Yesus umur 30 sampai 33, gelar Yesus banyak dan semua fisik. Tuhan fisik. Aku guru dan Tuhan. Guru juga fisik, semua fisik ya. Kristus fisik, Mesias fisik, apalagi Anak Allah fisik, semua fisik nih gelar. Ya. Lalu Yohanes bilang, aku lihat Yesus Kristus fisik, Pak. Beda dengan setelah bangkit, Kristus itu roh. Ya. Terus Yohanes nggak dibela sama Yesus kan? Kenapa nggak dibela? Nah, itu dia. Nah. Itu Bapak yang jawab saya. Ya, kenapa nggak dibela? Yesus sama Yohanes itu selisih 6 bulan, Pak. Ya. Allah menugaskan Yohanes, Allah itu juga Yesus Allah di surga menugaskan Yohanes, kamu itu buka jalan bagiku, ngapain kamu ngurusin bininya orang? Herodes ngambil siapa? Adiknya Herodias. Ngapain kamu ngurusin itu? Ya, nggak dibela sama Yesus. Ya, gitu. Akhirnya dipenggal tuh kepala Yohanes Pembaptis. Nah, dia tugasnya sampai itu, bahkan Yesus mengatakan, coba kamu bilang ke dia kan setengah-setengah percaya gitu, padahal yang baptis juga dia, ya seperti itu. Orang bisa berubah, Pak, ketika detik-detik itu, ya detik-detik seperti itu. Nah, saya mau bertanya juga nih Pak Ya. Pendeta. Yang sering kita lihat, ya kan, kita dengar ibaratnya, bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Itu benar atau gimana? 100% salah. Wah, Waduh. Berapa persen? 100%. 100%, Masya Allah. Ya. Bapak bisa lacak ya. Untuk melacak Yesus lahir itu harus dari Abia. Abia itu Zakaria. Kelompok Abia itu harus bulan genap. Ya. Tahun genap baru masuk Abia, ya. Karena ada 24 periode nanti, ya. Terus hitung, ya, mentok Maria itu hamil 15 Maret. Supaya jadi 25, dikaranglah hamilnya 9 bulan 10 hari. Supaya jadi 25. Ya. Bentar, Pak. Oh. Bisa nggak dipertanggungjawabkan ini? Bisa Ini banget. bisa jadi thumbnail saya nggak? 25 Agustus bukan Desember, lahir Yesus. Desember. Desember bukan lahir Yesus. Bisa. Sama sekali bukan. Hmm. Termasuk juga tidak lahir di dalam domba. Nah, Iya, kalau iya. menurut Bapak di Ada kata palungan itu ada 4, ya. Throw, kemudian gutter, kemudian cry, dan menyer. Yesus lahir di palungan yang disebut menyer. Loh, Cry dan gutter ini untuk lembu dan domba. menyer itu bukannya Dulu. Terus cry ini untuk keledai. Nah, menyer ini untuk itu. B2. Bukan untuk kambing. B2. Bukan untuk domba. iya, di- Di dalam Alkitab disebut swine. Makanya swine itu sebenarnya masih liar ya, masih liar. Ketika Yesus menyembuhkan orang Gerasa atau Gadara, ya Gerasa sama Gadara sama saja, kampung Melayu atau Bukit Duri gitu kan, ya kan orang Hutan masih, kayu, ya kan? ya atau hutan kayu gitu kan, orang masih nggak jelas ini hutan kayu kamu, iya, doang gitu. ya, masuk ke dalam 2000 swine, disebutnya swine. Disitulah untuk menunjukkan di sana itu banyak palungan yang dalam bahasa Inggris disebut menyer. Hanya ada 3 ayat.
Lukas 2 ayat 7 lalu ayat bawahnya. Selain itu nggak ada menyer. Berarti emang benar di lahir di Bukan di kandang kambing. Kalau kandang kambing itu palungannya disebut gutter trough. di kandang babi berarti. Ayo, pokoknya di menyer lah tanyanya mah. Nah, itu berarti kenapa Pak Pendeta kan paham ini nih, ya kan? Kok masih tetap sepakat bahwa Yesus itu tanggal 25 Desember nih? Para yang lain gimana nih? Nggak ada Mereka yang sepakat, saya mah enggak. Oh, kalau Bapak ini pendeta. Saya Alkitabiah. Mereka itu yang ngaku-ngaku Kristen 25, makanya ada istilah nanti hari apa itu Dewa Matahari dan seterusnya loh. Ya seterusnya loh. Ya, karena memang tidak ada 25. Gini Bapak Ibu Saudara, Allah tidak meninggalkan jejak. Tidak pernah ada orang yang tahu Yesus itu sebenarnya memang lahirnya Bethlehem ayat Alkitab di kandang. Nah, jadi pertanyaan, kandang apa? Nah, Tapi ada clue-clue tertentu. Ya. Karena tidak meninggalkan jejak, tanggalnya pun tidak, silsilahnya pun enggak. Itu Bapak baca silsilah, itu ngaco itu. Sampai tingkat ketiga aja paham. Karena Sebentar. begitu Matius, Bapak dengar nama Nathan, nggak ada Nathan. Nama Eli di kitab Lukas nggak ada. Nah, kemana itu? Ini untuk menunjukkan membedakan dengan Melkisedek. Ya, Melkisedek itu Ibrani 3 ayat 7. Dia tidak bersilsilah, dia tidak berbapa, tidak beribu, tapi dijadikan sama dengan Yesus. Karena memang dia Yesus waktu roh di sana ketemu sama Abraham. Untuk membedakan Yesus dibikinlah silsilah. Ya, silsilahnya ini hanya sampai 3 tingkat. Ya, bapak, kakek, nenek tok di atas bapak, kakek, di atas kakek udah nggak ada sambungannya. terputus tadi ya? Putus. Oke, nih sekarang buat Bang Umar Al-Farisi selaku mantan Yahudi nih. Ini aneh agak mengkritik juga di sini Matius 11 13 nih. Nanti Pak Pendeta juga bisa tolong dibantu. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ini gimana ini? Bapak lanjutkan juga Lukas 16:16 sebenarnya. Oke, sebentar. Lebih pas di Lukas 16:16. Nah, kita ini Lukas 11 16. 16:16. Ya maklum Pak 61 Pak. Kalau salah ya mohon dimaklumi. Tapi kayaknya benar Lukas 16:16. 16 ya. Ya. Dulu aku nggak paham Pak. Nggak ngerti sama sekali. Karena ikut doktrin mereka ya. Benar-benar nggak paham saya itu. Kayak terpagar gitu Pak ya? Iya. Kayak tembok gitu ya? Ada ayatnya. PB ya, Pak? PB 2 Korintus 3:14. Tumpul pikiran karena terselubung. Ini belum dibuka. Ayatnya sama dibaca tiap hari itu. Nggak paham. Nggak paham. Jadi dulu pun Bapak meyakini tanggal 25 itu kayak Yesus? Saya Tritunggal Pak. Di atas rata-rata saya. Dan akhirnya meninggalin itu Pak Didi. Iya. Ya karena bahaya itu tadi gara-gara tulisan di belakang sini 1 Yohanes 5 ayat 20. Pemicu itu triggernya itu. Triggernya ya. Ini Lukas 16 ya, Pak? Iya. Yang mana kolase? Yang mana ini? Enggak masuk ini. Loh, Lukas 16:16 bukannya Abraham perjanjian lama berlaku sampai zaman Yohanes? Apa saya salah? Lukas 16:16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yohanes Pembaptis maksudnya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang berusaha menggagahinya berebut memasukinya. Gini penjelasannya. Semua kitab para nabi dan Taurat itu hanya berlaku sampai Yohanes. Ya, sampai Yohanes ya. Taurat dan semuanya, makanya dibatalkan Taurat. Terus diberitakannya bukan lagi perjanjian lama, tetapi kerajaan Allah. Mereka berusaha menggagahinya, pengen balik lagi ke perjanjian lama nih, Yahudi. Yahudi nggak mau pengajarannya ganti jadi kerajaan Allah sudah dekat, ya bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Atau
Aduh, ada teloret ini. Bahaya ini. Aduh. Bentar. Ya. Ya. Jadi Yahudi tidak mau terima kalau pemberitaannya ganti. Tadinya kan Taurat lah, itulah semua. Ganti menjadi kerajaan Allah sudah dekat. Mereka berusaha menggagahinya. Balik lagi dong ke Taurat. Muncullah yang namanya Yahudi ular beludak, Yahudi jemaah iblis. Ini Yesus yang berkata. Yesus sendiri yang berkata, kamu ular beludak, kamu menduduki kursi Musa. Tuh, kursi Musa. Gimana tuh, Bang Umar? Kursi Musa kamu dudukin, kamu rubah-rubah sendiri. Elah jadi Elohim, Yahweh jadi Adonai. Gimana Bang Umar? Berarti orang Kristen kalau berdebat bawa kitabnya Yahudi gimana ceritanya? Itu kan ada nih Pak Tidi, Iya. seorang pendeta, dia debat lawan tim Islam, dia bawa Targum itu kan kitabnya Yahudi. Gimana itu? Apakah dia termasuk jemaah iblis juga atau gimana? Kan dia ngaku-ngaku Kristen doang. Yesus berkata ya, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9, hanya 2 ayat ini. Kamu Yahudi palsu, jemaah iblis. Yesus sendiri yang berkata, hurufnya merah. Sedangkan ular beludak ada di Matius 23 ayat 33. Hei kamu ketuluran ular beludak, go to hell, neraka kau. Lanjut Pak Tidi. Oh, seperti itu. Jadi kalau saya ngomong Yahudi palsu jemaah iblis atau Yahudi ular beludak, ada ayatnya. Yahudi yang asli Pak, pasti jadi Kristen. Contohnya 12 rasul, 70 murid yang ikut makan 4.000 orang, yang ikut makan 5.000 orang, belum anaknya ini anaknya itu, totalnya 10.000 kali istri dan 2 anak, 30-40 ribu zaman Yesus. Karo Ignatius, Irenaeus, Itu termasuk golongan Yohanes 6 ayat 66 yang meninggalkan Yesus. Ya. Yang pelajaran baru Udah hampir selesai, kurang 6 bulan dia menyatakan aku keluar. terus di aku. Ya pokoknya turunannya itulah. Ya termasuk di sana Tertulianus, nus yang lain itulah. Berarti sebenarnya Petrus itu orang Yahudi Pak Tidi ya? Ya Petrus Yahudi lah. Tiba-tiba menjadi apa Pak? Yang jadi santo mungkin Petrus Gattuso kali ya. Oh, Petrus Gattuso. Orang Itali Pak, ya kan? Atau mungkin Yohanes Mancini. Yohanes Pepsi. Petrus Iya, jadi Pak ya. Petrus jadi santo kan? 12 murid itu Yahudi. Yahudi semua. Bisa jadi santo ini, santo itu, santo ini, santo itu Pak ya. Pasti itu bukan Petrus itu. Pasti bukan Petrus itu. Pasti itu Petrus yang lain. Saya sering bercanda mungkin Petrus Gattuso ya Paulus Mancini kan Paulus jadi itu juga. Jadi santo tidak dikenal di Alkitab Pak. Emang nggak ada. Pak Atiri tahu dari mana kalau Orang suci ya, orang kudus di Alkitab disebutnya orang kudus. Orang kudus adalah orang benar. Ya. Bukan orang yang nggak punya dosa, nggak ada itu. Seperti itu. Nah, kalau sering pernah saya lihat karena ada teman juga non muslim gitu. Itu ada katanya bab penebusan dosa. Itu ada atau gimana? Tidak ada. Yesus tidak pernah menebus dosa. menebus siapa juga Pak Tidi? Aduh, cari ayat di Alkitab, klik menebus dosa. Kagak ada. Terus menebus siapa? Menebus manusia berdosa. Ya, Galatia 3:13. Yesus menebus kita. Anda mau percaya urusanmu. Kalau mau percaya selamat, kalau tidak. Lah kalau dosa yang ditebus dosanya masuk surga, Pak. Terus kita masuk neraka. Tidak pernah ada ayat di Alkitab menebus dosa. Loh, kan Yesaya 53 Pak Tidi.
penebusan dosa mungkin. Coba ya saya ketik ya. Menebus dosa ya. Ini ada nih, Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita. Salah satu alasan kita berada di bumi ini adalah untuk belajar menaati perintah-perintah Allah. Kecuali bagi Yesus Kristus yang menjalani kehidupannya yang sempurna. Semua orang yang telah hidup di atas bumi telah berdosa. Lihat Roma 3:23 dan 1 Yohanes 18. Kayaknya itu bukan ayat, Pak. Bukan ayat. Saya menebus dosa hanya ada satu ayat, Yesaya 44 ayat 22, PL dan PB, dan itu menebus engkau. Ada dosa, ada menebus engkau. Berarti Sarah itu dia. Itu Alkitab, itu Alkitabnya yang ngaku-ngaku Kristen, Pak. Oke. Versinya beda berarti ya. Iya. Kalau saya pakai yang ini yang ada huruf merah tuh, ada huruf merah begini. Di situ nggak ada itu. Ada huruf merah, ada huruf hitam tuh. Ini Alkitab Kristen standar. Ini Ngaku-ngaku. Jadi Bapak misalnya ke negara kutub paling utara Islandia, ada ayatnya begini tapi pakai bahasa Islandia. Bapak ke Alaska, kutub selatan ada. Begini, ini standar Alkitab Kristen. Ingat ya Pak, negara tidak boleh menghalangi seseorang meyakini. Betul. Jadi LAI, Pak, aku minta dibuatkan, maaf kata nih, Alkitab versi denominasi aku. Oke, ada capnya LAI, jebret. Kan negara tidak boleh menghalangi seseorang untuk meyakini keyakinannya. Nggak boleh. Dasarnya itu ya? Yes. Jadi lembaga Alkitab dimanapun tidak boleh mengatakan aku nggak mau bikin Alkitab versi kamu, tapi dia juga bikin Alkitab standar. Ini standar Kristen ini, Pak. Gitu. Yang Bapak itu bukan. Ngaku-ngaku Kristen. Itu ngaku-ngaku. Saya dari sudut pandangnya Pak Pendeta tentang Yesaya 53. Seperti apa, Pak? Yesaya 53. Ya, banyak orang mengkaitkan Yesaya 53 dengan Lukas 24 ayat 46. Yesus harus menderita dan bangkit di antara pada hari yang ketiga. Menderitanya cocok dengan Yesaya 53. Yesaya 53 ini bisa untuk Yesus dan bisa untuk orang Israel yang lain. Udah banyak orang disalib sebelum Yesus. Karena tempat penyalipannya aja disebut tempat tengkorak atau Golgota. Ya, termasuk Yesus juga mengalami kesakitan yang sama, sengsara yang sama. Jadi Yesaya 53 untuk Yesus dan orang-orang Yahudi yang lain. Di luar sana menolak, itu khusus untuk Yesus. Ya. Mereka seperti itu, tapi itu berlaku untuk yang lain juga, ya. Terus untuk menggenapi yang pada hari ketiga bangkit nggak bisa pakai Yesaya 53. Dia harus pakai Yunus 1 ayat 17. Ya, atau harus pakai Yunus 2 ayat 1. Seperti itu. Oke, ini Pak, ini Pak Umar, coba kita kasih waktu lah buat Bapak tanya ke Pak Ustadz gimana. Ini dari tadi kita nanya terus nih ke Pak Pendeta nih, nggak ada masalah Pak Pendeta, ayo coba. Sudah 6 tahun yang lalu, saya selalu tidak mau tanya. Ya, itu dia. Itu dia masalahnya ya Pak ya. Kalau ini saya memang menghindari. Kalau off air banyak yang nanya. Off air ya. Ustadz Yusuf Ismail, almarhum siapa Agustan ya. Kok Donditan juga tanyanya offline. Ya. Saya tidak mau ya. Gini Pak, pemahamannya begini ya Pak ya. Ini sering di debat-debat juga Bapak selalu bilang. Saya sih ya Pak Ati didusuri terus sama Bapak saya makanya saya di Jogja saya mau bawa bendera itu buat orang Pak Ati sebenarnya. Jadi begini pemahamannya ya Pak ya. Pertama ya, aku mau nanya apa? Mohon maaf aku nggak bisa nanya karena saya meyakini Allah itu punya nama Pak. Yesus. Jadi ketika kita bicara Allah, nanti aku menyakiti hati Bapak. Aduh, aku nggak tega dan aku tidak mau juga. Satu, Allah itu punya nama. Yesus tegas ya dari sejak Alfa dan Omega. Aku, Yesus itu Allah yang punya nama. Namanya Bapak. Itu yang ngaku-ngaku. Itu yang ngaku-ngaku ya. Doanya ada loh Pak Teddy. Bapak kami yang di surga apa? Doa itu salah. Salahnya Bapak kami dikira Bapak. Bapak kami itu Allah, bukan Bapak. Makanya di luar negeri disebut the Lord Prayer. Di sini doa Bapak. Di sini the Father's Prayer. Cuman di sini doang.
Ya Allah. Di luar sana disebut the Lord Prayer. Kalau Bapak ke Amerika, yuk let's we pray the Father's Prayer. Diketawain di sana. Depan terus. Berarti buat bapaknya ya. Di sana disebut the Lord Prayer karena Bapa kami, Bapa kita, Bapamu itu artinya Allah. Pantas saja mereka bingung kalau ditanya di surga, nama bapak kamu siapa? Ya mereka pasti bingung. Nah, di dalam perspektif Islam, Pak Pendeta, Oke. ya, ini kita bicara agak lebih ke goib dikit lah ya. Nah, kan orang ada yang masih hidup, ada yang udah meninggal nih. Ya. Ya kan? Di dalam keyakinan Islam itu ada namanya syafaat. Nah, syafaat itu diberikan oleh Rasulullah SAW. Artinya ketika kalau dalam Islam itu ya, kalau kita nyebut Nabi disebutnya umat. Kalau ke Allah sebutnya kita sebagai hamba. Ya, kalau kita ke Allah kita sebagai hamba, tapi kepada Rasulullah sebagai umat. Ya. Pertanyaannya, Pak, apakah ada syafaat di dalam agama yang Bapak yakini? Ntar dulu. Ah. Iya ya. Saya mau ambil nih jawaban Bapak ini sebenarnya ada satu ayat ya. 10:35 kayaknya ya. Bentar ya. Oh, enggak ada ya. Bentar ya. Pasti tidak di Yohanes sini. Aku agak lupa ayatnya nih. Biasalah Pak. Di sini aja. Nah, oke. Ya. 10:28 ya. Yesus berkata begini, ya. Siapa percaya kepadaku, aku akan membangkitkan mereka dan mereka pasti tidak binasa. Pasti tidak binasa. Maksudnya gimana itu? Kristen dilarang mendoakan. Ini orang mati loh ya. Kalau orang hidup boleh. Ya, kalau orang mati tidak boleh. Kalau orang mati, Yesus berkata, hari ini juga ke Firdaus. Lukas 23:43. Kalau kita masih mendoakan orang mati, kita nggak yakin, jangan-jangan belum ke Firdaus. Itu sama saja menyangkal bahwa orang mati yang sudah beriman itu ke Firdaus. Hari ini juga. Jadi semua masuk surga atau gimana, Pak? Yang percaya Yesus saja. Walaupun dia punya dosa banyak gitu. Ya, oke. Sekarang soal dosa ini bagus ini. Tanya soal dosa. Pak, kalau orang sudah percaya Yesus, terus dosa gimana dosanya? Nah, Ya, iya, itu dia. itu dia. Kekristenan itu kalau orang yang percaya mengenal dosa maut dan tidak maut. Orang yang tidak percaya mengenal dosa kecil, dosa besar. Kalau orang Kristen, maut atau tidak maut. Yesaya 1:18, meskipun dosamu itu merah akan jadi putih. Untuk dosa yang tidak maut. Saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya Yesus masih bisa melakukan dosa nggak? Oh, bisa banget. Di mall saya lihat kuntilanak rambut rebonding pakai rok mini, ya kan? Masih bisa berbuat dosa kita, mata kita. Tapi itu bukan dosa maut. Jadi berlaku merah seperti apapun jadi putih. Kecuali 3 hal. Murtad, Ibrani 6 ayat 6, bunuh diri 1 Korintus 3:17, menghujat Roh Kudus Matius 12:32. Kecuali 3 hal itu tidak ada ampun. Dosa besar. Dosa maut. Dosa mau. Kalau orang Iya, Kristen, kalau di Islam tuh ada dosa kecil, dosa besar. iya. Kalau di Alkitab, bagi yang nggak percaya Yesus itu istilahnya dosa besar, dosa kecil. Dosa orang Niniwe tidak lebih besar daripada kamu. Dosanya Ratu Selatan itu siapa sih? Bilqis. Siapa itu Bilqis? Siapa namanya? Nama di Alkitab siapa? Siapa Pak Titi? Kan di Muslim Bilqis ya. Oh, ini ya. Seba. Ya. Seba ya. Ratu Syekh. Ratu Seba. Seba itu kan di Kristen, itu kan Bilqis. Seba itu tidak lebih besar dari kalian. Nah, jadi bagi yang tidak percaya itu berlaku besar kecil, bagi yang percaya mau tidak mau. Tadi menarik nih. Kalau pendeta melakukan persepuluhan, dosa besar apa dosa kecil? Dia kan ngaku-ngaku Kristen. Mau ngomong apa? Ini. Dia kan cuma ngaku-ngaku Kristen. Oke. Tadi cukup menarik Pak Pendeta memberikan jawaban. Nah, ini jadi saya bikin penasaran nih Pak Pendeta.
Tadi kan ada 3 kecuali dia melakukan dosa 3 itu kan, Pak Pendeta. Nah, kalau dia tidak melakukan dosa itu dan hanya meyakini agama Nasrani tersebut, dia nggak ibadah nih, ya kan? Buat apa ibadah? Toh diampuni juga masuk surga gitu. Gimana tuh kira-kira? Nah, ini pertanyaan menarik. Jawabannya ada di 2 Timotius 3 ayat 17. Sebagai orang kepunyaan Allah, automatically kita diberi perbuatan baik, termasuk di situ ibadah, sering membantu sesama, sering dan lain sebagainya. Tapi jangan dibalik. Pertama kita beriman dulu sebagai miliknya Allah. Automatically, ini bahasa saya, Gusti Allah yang repot ngasih kita berkat. Kamu tetap setia, kamu cari jiwa, kamu tak kasih duit sana bantu sana dan di sini. Jangan dibalik. Beriman dulu menjadi milik Allah. 1 Timotius 3 ayat 17. Lalu Allah menyediakan segala sesuatu untuk perbuatan baik. Ya, artinya gini, Pak Pendeta. Kalau Islam ya fondasinya ialah sholat, ya. Itu tiang agamanya, gitu kan. Nah, tadi kan yang Pak Pendeta sampaikan itu ialah hablum minan nas, kalau bahasa Islam itu perbuatan baik sesama manusia. Yang saya maksud ibadah kepada Allah. Atau kalau Pak Pendeta bilang Tuhan Allah gitu ya. Tidak melakukan ibadah itu yang saya maksud. Gimana tuh kira-kira? Tapi dia yakin gitu. Tidak mungkin. Seseorang yang beriman percaya tidak mungkin dia tidak dalam hal ini saya bicara ibadah. Yang menjadi masalah ibadah ke siapa? Yesus berkata ini Markus 7 ayat 7 ya. Markus 7 ayat 7. Percuma kamu beribadah kepadaku. Ya. Orang mengira beribadah hari Minggu dari pagi, seminggu itu 3 kali, 4 hari ada di gereja, di gedung. Dia pikir itu ibadah. Padahal yang disembah bukan Yesus. Oh. Ya salahmu sendiri. Emang boleh beribadah di gereja? Yesus berkata ibadah kepadaku. Jadi mohon maaf ya. Kalau gereja itu siapa itu? Biasa itu. Konten kreator juga. Oh. Kalau gereja itu gedung. Kalau gereja jemaat. Sebenarnya bahasa Portugalnya gereja. Bukan gereja, Pak. Di luar sana disalahpahamin. Gereja jadilah gedung. Kami tidak mendirikan gedung gereja. Kenapa Pak Titi? Lah memang tidak ada deal kita suruh diriin gedung gereja kok. Oh, begitu. Tidak ada. Itu dia. Nah. agak heran itu. Kenapa Pak HTD tidak ada gerejanya Pak HTD? Karena saya gereja. Saya mendirikan gedung pertemuan umum. Ya. Di gedung pertemuan umum itu otomatis dapat duit dong. Dia bisa disewa toh untuk pengantin, untuk apa. Oke? Lalu di situ salah satunya disewa untuk ibadah. Ini baru benar Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Mereka menumpang untuk beribadah. Jadi yang disebut orang Kristen itu ibadahnya menumpang, artinya nyewa. Jadi bukan ngebangun gereja, bukan? Tidak boleh. Kalau saya mau saklek, ya. Kisah 17 ayat 24. Allah tidak mau tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Wah, cakep nih. Ada ayatnya. Ada dasarnya ya? Ada Kisah 17 24. Ntar Pak Titi diserang. Loh, ada ayatnya. Ayat mau dilawan. Ya nggak bisa lah. Masuk Kisah 17 24. Kisah Para Rasul ya? Ya, Kisah 17 24. Perhatikan, Allah yang telah menjadikan langit bumi dan segala sesuatunya tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Iya, betul. Betul. Nah, jadi bagaimana nih kalau di Islam gitu kan, di Muslim itu tadi ada bahasa pemahaman kita itu hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Jadi hablum minallah itu ibadah kepada Allah dengan beribadah kita sholat 5 waktu nih dalam Muslim. Nah, tadi seru juga nih Pak Pendeta menyampaikan tidak perlu ngebangun gereja. Gedung gereja. Terus bagaimana cara beribadahnya Pak Pendeta ini ke Sang Roh Pencipta ini? Jawabannya pakai ayat. Yohanes 4 ayat 24.
Allah itu roh. Siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Glory, haleluya. Masalahnya Allahnya siapa? Oh, Kalau Bapa ya, kalau Bapa bubar jalan. Ya harus Yesus, ya Yesus Tuhan Allah, glory, haleluya, syukur Yesus. Oke. Ya, nyanyi dulu, makanya saya suka. bukan Bapak Putra Roh Kudus. Ya enggak lah, itu yang ngaku-ngaku itu. Namanya juga usaha. Namanya juga usaha. Nah, jadi saya cukup penasaran juga nih kan. Jadi Pak Pendeta ini banyak pencerahan juga nih kalau saya lihat. Berarti cukup ibadah di rumah atau gimana nih untuk ibadah ke Kalau ibadah di rumah tidak boleh dong, karena rumah tidak boleh untuk ibadah. Oke. Nanti kalau kita ngotot melanggar undang-undang peribadatan, ya. Rumah tidak boleh untuk ibadah, Pak. Ya. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh, Nah, karena ada undang-undangnya. Nah, ini banyak loh Ustaz, Pak Pendeta, yang di rumah dijadiin tempat ibadah itu gimana? Nggak boleh. Jadi kalau kita beroyok nggak apa-apa nih? suka mancing-mancing deh. Janganlah. Nah, jadi gini. Janganlah. Jadi kalau tadi dibilang bukan di gereja gitu, bukan di rumah. Lalu di mana tempat ibadahnya nih? Ayat Alkitab menulis tempat menumpang, zaman dulu menumpang. Oke. Sekarang sewa lah. Ya. Ya, gedung pertemuan umum. Ya, kita bikin hotel ada salah satu ruangan bisa untuk meeting, bisa untuk wedding, bisa untuk ibadah. Gitu. Itu berapa lama tuh waktu kalau ibadah ke Sang Pencipta itu? Kalau saya 1 jam pertama ibadah, 1 jam kedua tanya jawab. Cuman kami yang berani. Jadi 1 jam ibadah itu seperti apa Pak Pendeta? Ya pasti gabungan antara pujian penyembahan, Oh. ya, lagu pujian. Kami beribadah pakai lagu kami. Pakai gitar nggak? Sudah kan tinggal setel itu di setel di musik itu kan udah ada tayangan YouTube, ada tayangan ini, di setel aja ya. Terus seperti itu ya. Terus praise and worship ya tadi menyembah Allah, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Selebihnya ya khotbah. Gitu. Cukup seminggu sekali aja atau gimana? Kalau itu kami enggak, kami itu Minggu, Rebo, Jumat, Sabtu nih barusan nih. Oh, berarti seminggu 4 kali gitu. Iya. Berarti bisa lewat Zoom juga bisa. Itu berarti boleh seminggu sekali atau memang wajib 4 kali seminggu tuh? Enggak. Kita mencontoh Rasul Kristen ya. Yang disebut Kristen itu setelah Yesus naik ya, Pak. Ya, itu disebut Kristen ya. Yesus naik ke langit, tutupin awan hari Sabat. Kisah 1 ayat 12. Mereka pulang dari Bukit Zaitun seperjalanan Sabat sampai Yerusalem. Lalu mereka ibadah besoknya. Berarti ibadah Kristen hari Minggu. Itu dasarnya kisah 1. Kenapa pakai Sabat juga kayak Yahudi juga Pak Pendeta? Siapa itu mereka yang ngaku Kristen, kalau kami enggak. Sabat itu kan Yahudi ya? Ya Yahudi yang masih Sabat. Kami mah enggak. Oh enggak. Iya. Enggak ada Sabat ya? Enggak ada. Berarti tadi kalau perlu digarisbawahi Pak Pendeta bahwasannya seminggu 4 kali itu nggak wajib ya? Enggak wajib, bisa berbanyak kali. Nggak, kalau di bawah itu maksud saya. Enggak apa-apa, ibadah umum biasanya Minggu. Oke. Dan ayat dalilnya kisah 1 ayat 13, 14, 15. Jumlahnya 120 orang. Itu ibadah pertama kali orang Kristen karena Yesusnya sudah naik gitu. Ayat 1 apa? Kisah 1 ayat 13, 14, 15. Mereka menumpang. Ayat 12 kan seperjalanan Sabat. Ayat 12. Artinya Sabtu. Dan 13 kan yang menumpang itu kan? Nah, 13 menumpang. Lalu mereka beribadah. Ayat 15, 120 orang kalau nggak salah. 15-nya pada hari-hari itu berdirilah Petrus. Oh, 14. Oh, 120 ada tulis itu. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Itu kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata. Itu ibadah pertama itu. Ini ibadah pertama. Sebagai Kristen yang disebut Kristen. Tapi boleh nggak nih, ibadah kan ada tuh yang
yang bawa tongkat gitu, terus ada lambangnya yang begini-begini, Fatidin. Iya, mohon maaf, itu mereka yang ngaku-ngaku Kristen. Loh kan gambarnya Tuhan juga di situ. Tuhannya gondrong. Iya. Oke, udah itu. Jurang-jurang. Mohon maaf Pak, Yesus itu nggak gondrong Pak. Oh, Yesus. Oh, nah ini dia nih. Nggak Cakep nih. gondrong, Bapak baca 1 Korintus 11. Tunggu saya baca. Ya, 1 Korintus 11 ya, 1 Korintus 11 mungkin ayatnya di sekitar 13. Nah, Ini jadi keren juga ini. Beliau ngasih pencerahan. ya. Sebentar ya. Kalau laki-laki, Korintus. ntar ya, sebab bentar. 1 Korintus Nah ini nih. 14. Sebab ayat 7. 1 Korintus 11 ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan harus menudungi kepalanya. Di ayat terakhir 11 ayat 16 ayat 15 ya. Tetapi bahwa kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan menjadi penudung. Duduk ya. Jadi tudung kepala itu rambut, Pak. Untuk Perempuan Kristen harus rambut panjang, laki-laki Kristen tidak boleh gondrong. Kalau gondrong itu menghina Allah. Jadi Yesus tidak mungkin gondrong. Jadi yang disalib itu, Ya, yang disalib, yang gondrong. ya. Itu versinya mereka, Pak. Oh. Mereka bilang Yesus gondrong. Iya. Nggak ada. Nah, saya mau nanya lagi teman-teman, masih ingat nih Pak Pendeta. Keren juga nih Pak Pendeta. Tadi yang penting 3 dosa tadi ya Pak Pendeta ya? 3 dosa maut. 3 dosa maut. Itu nggak diampuni lah gitu ya? Murtad, bunuh diri, dan menghujat Roh Kudus. Nah, 3. seandainya nih Pak Pendeta, orang itu saking sibuknya, ya namanya orang hidup ya kan, mungkin kalau yang duitnya banyak sih banyak waktu gitu. Nah orang itu saking sibuknya nggak sempet ibadah nih bertahun-tahun. Nah, itu gimana pas dia meninggal tuh Pak Pendeta? Apakah diampuni dosanya? Ya, orang ditentukan pada saat mati dan itu berlaku iman. Ya, kami di jemaat kami mengajarkan Anda lagi nyetir pun ibadah. Ini saya kalau lagi ikut ibadah kadang-kadang sambil di mobil tidak nyalakan video. Saya cuma audio doang. Ya bisa kan, haleluya ya, tapi nyetir tetap melek mata, tetap melek haleluya. Bisa. Jadi sebenarnya tidak mungkin seseorang yang percaya pada Yesus sampai dia aku nggak mau ibadah, nggak ada, Pak. Kerinduan itu begitu luar biasa, Pak. Ya mungkin kalau bagi Pak Pendeta imannya kuat nih. Ini bagi imannya ibaratnya masih lemah lah gitu. Jadi dia sibuk dengan dunia terus gitu, sampai nggak kepikiran tuh, kan ada begitu orang. Oke, kalau Bapak pakai itu jawabannya Lukas 23 ayat 43. Penjahat yang disalib Yesus boro-boro ibadah, Pak. Ibadah kakak pernah, berbuat baik kakak pernah. Tapi Yesus berkata apa? Firdaus. Jadi kalau untuk bicara nggak sempat ibadah dan lain sebagainya, contohnya Lukas 23 43. Bahkan dia nggak pernah berbuat baik, boro-boro ibadah. Tapi diampuni tuh. Ya, tapi selamat. Tapi kita nggak mau kayak gitu, Pak. Iya. Karena kita nggak tahu kapan mati, Pak. Kalau saya tahu kapan mati, Pak, saya sekarang mau jahat dulu. Ntar pas mau mati tobat. Kalau saya tahu kapan matinya. Tapi kan tadi redaksi Bapak bilang yang penting tidak melakukan 3 dosa itu diampuni gitu kan. Ya, yang normal, Pak ya. Ya, Yang normal, orang-orang normal ya. Kalau orang tidak normal, saya sudah kasih contoh penjahat di kanan ya. Atau orang tidak normal yang nombak Yesus. Ternyata dia selamat loh di dalam Wahyu 2 ayat 7. Orang nggak pernah berpikir. Yang serdadu centurion yang bahasa medsosnya mencambuk, memukuli Yesus berdarah-darah, bahkan menikam. Kita berpikir dia ke neraka. Nggak taunya dia selamat gara-gara ini baru benar-benar anak Allah. Ketika dia meyakini gitu. Yes. Oke. Jadi kapan dia berbuat baik, kapan dia beribadah? Dialah yang dibaptis Bapa Anak Roh Kudus di detik-detik terakhir sebelum Yesus naik. Makanya perintah Yesus, jadikan murid, jadikan baptis dalam Bapa Anak Roh Kudus. Logika sederhana, Yesusnya aja udah mau naik, mau jadikan murid.
Ya nggak mungkin jadikan murid. Ya, masuk akal gitu ya? Nggak masuk akal. Yang masuk akal Kisah 1 ayat 8. Jadikan saksi. Itu baru benar. Makanya sekarang kita cari pemuridan. Yesusnya udah nggak ada di bumi kok jadi murid. Oke, Ustaz. Ya. Ini kan ini udah seru nih ya. Iya, iya, iya. Ini dari pandangannya Pak Pendeta nih, dari Pak Pendeta nih seperti itu. Nah, kalau di Islam sendiri, bukannya di Islam itu semuanya udah diatur, Pak Ustaz? Apanya tuh diatur? Dari segi ibadahnya. Kalau di Islam kan hitungannya, bener kalau saya salah tolong dikoreksi, Ya, Pak ya. Ustaz. Dari melek mata sampai kita merem itu kita diatur sama Al-Quran, betul nggak, Pak Ustaz? Betul. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu di dalam Islam ya yang saya maksud ada Al-Quran, ya, ada hadis, ya, terus ada qiyas, ada ijma nih, gitu. Jadi harus ada itu. Karena kenapa kalau nggak ada qiyas, nggak ada ijma, Nabi zakat pakai apa? Kurma. Berarti kita harus pakai kurma. Ya, itulah pentingnya ilmu qiyas. Ya. Nah, di dalam Islam bahkan Pak Pendeta, kita mau masuk toilet aja diajarkan pakai kaki kiri dulu. Sampai segitunya? Iya, saking detailnya tuh. Benar kata Bang Sincan, di dalam Islam itu dari mau tidur ya sampai bangun tidur atau bangun tidur sampai mau tidur itu ada aturan semua. Itu. Dan tadi kalau kita dari penyampaian Pak Pendeta bahwasannya kalau di agama Kristen bahwa yang hidup ini tidak boleh mendoakan yang mati gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Menurut perspektif agama Kristen. Kalau di kita? Kalau di kita harus. Suma arwahi khususon. Ya. Karena gitu kan? jadi makanya ada doa Allahumma gfirlahu warham, ya kan? Ada doa itu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu gitu kan. Jadi kapan bacanya? Ketika sholat. Jadi kalau orang meninggal itu ya wajib dimandikan, ya dikapani, dikuburkan, disolati dan dikuburkan. Dan diupayakan juga, diumumkan juga bahwa si fulan itu telah tiada. Bahkan saking hati-hatinya ketika ya orang Islam itu meninggal, ya ditanyakan hutang piutangnya, terus minta dimaafkan dosa-dosanya. Karena di dalam Islam itu meyakini bahwasannya ada alam kubur. Gitu. Nah, timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau orang meninggal kebakar kan nggak dikubur? Akan luas untuk kita bahas tuh. Jadi alam barzah ya lebih tepatnya. Gitu. Jadi dalam Islam itu, Pak, nanti ketika kiamat, maka ada hari kebangkitan. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini masih dalam barzah. Itu. Jadi ada alam ruh, ya di dalam Islam itu alam ruh. Kedua alam kandungan, ya di ibu kita ini. Ketiga alam dunia. Keempat alam kubur. Kelima alam akhirat. Itu. Jadi melewati beberapa alam. Gitu. Justru kalau di Muslim wajib mendoakan yang telah wafat. Itu pentingnya kita mengirimkan doa. Nah inilah perbedaannya di situ lah kira-kira. Oke, Pak Ustadz. Ya. Ini kalau tadi kan kita juga mengenal Yesus itu sebagai Nabi Isa. Yesus alaihissalam kalau saya bilangnya. Nah, seberapa sayangnya sih, seberapa cintanya sih Islam itu dengan Yesus alaihissalam? Jadi tadi ya, Nabi Isa itu ya Rasul ya. Jadi Nabi Isa itu Nabi dan Rasul. Ntar dulu Ustaz, ada telongnya ini di kelas ini. Ini mengganggu juga ini. Iya. Ini mengganggu audio kita ini. Maklum studionya belum pakai redam kita. Ini nggak benar juga ini. Oke, silakan. Nah, jadi di dalam Islam itu kalau Allah yang berkata namanya berfirman. Tapi kalau Rasul yang berkata bersabda, itu bedanya. Kalau kita berkata, ya. Kalau Allah berfirman, kalau Rasul bersabda, kalau kita berkata. Ya, itu bedanya. Ya. Jadi Tentang pertanyaan saya, Ustaz. Ya. Seberapa sayangnya umat Islam, seberapa ini sama Nabi Isa? Nabi Yesus alaihissalam. Ya. Jadi
umat Islam itu ya sangat meyakini ya dan sayang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi tapi tadi perlu digarisbawahi kalau di Muslim itu bahwasannya Nabi Isa itu sebagai nabi dan rasul. Bahkan ya Nabi Muhammad aja yaitu sebagai hambanya Allah. Gitu. Kekasihnya Allah, bukan kita memohon ampun kepada Nabi, bukan, tapi ke Allah. Makanya Nabi itu, Rasulullah itu disebutnya utusan. Ya. Yang tadi yang di sesi pertama sempat kita bahas, saking sahabatnya Sayyidina Umar sayang kepada Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah wafat, tadi saking cintanya kepada siapa yang bilang kalau Rasul itu wafat, saya tebas lehernya. Saking sayang kepada Nabi Muhammad. Kata sahabat, ingat Sayyidina Umar, bahwasanya Rasul-Rasul yang sebelum pun mengalami kematian. Nah disitulah redam emosinya, gitu ya. Jadi Islam itu benar-benar teliti dari bab ya kita mau kamar mandi dan sebagainya, ya clear jelas di situ, ya. Dan Islam itu ialah rahmatan lil alamin. Ya yang diajarkan adalah tentang kasih sayang, ya. Bahkan banyak cerita kita bahwasannya Rasulullah itu sering ya memberikan makan kepada orang-orang yang bukan Islam, gitu kan. Bahkan ada turun surat Al-Kafirun, ya kan. Lakum dinukum waliyadi. Ya. Jadi dipersilakan orang meyakini agamanya, silakan. Ya. Kita pun agama dan kita yang kita yakini. Nah di situ, itulah yang dikatakan Islam itu penuh rahmat. Islam artinya selamat. Ya. Itu yang kami yakini. Jadi luar biasa sekali tadi Pak Pendeta memberikan pencerahan-pencerahan, pandangan-pandangan, ya. Dan memang keren banget Pak Pendeta memberikan, ada dasarnya, nggak sembarang nih Pak Pendeta ya. Ya, semua ada ayatnya. Ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.